장사 시작해볼까? 안 될 거라고 미리 정해놓고 그래서 뭘 하겠어요. Masih tentang rekomendasi drama Korea yang kali ini sudah memasuki part 3. Perlu diingat kembali, urutan drama berikut tidak berdasarkan ranking. Tidak seperti Hollywood, dalam kancah perdrakoran, tema zombie tergolong jarang. Untuk itu, All of Us Are Dead begitu fresh dan menyenangkan untuk ditonton. Selain itu, aspek produksi dalam series ini juga nggak setengah-setengah. Situasi yang ditawarkan mampu menularkan ketakutan ke penonton. Drakor 12 episode adaptasi webkomik ini mengisahkan sekumpulan anak SMA Hyosan yang berusaha bertahan dari sebaran virus zombie di sekolah mereka. Sepanjang upaya mereka lari dari kejaran zombie, mereka menyaksikan satu persatu teman dan guru-guru mereka berubah menjadi zombie. Setting sekolah menjadi nilai lebih drakor survival ini. Selain ruangnya yang terbatas dan mampu menghadirkan kegelisahan, setting ini lengkap dengan para remajanya juga menambah faktor emosional All of Us Are Dead. Namun ada beberapa hal terkait misteri zombie dan mekanisme penularannya yang bagi saya masih menimbulkan pertanyaan. Sama uniknya dengan All of Us Are Dead, Sweet Home membangun dunia cerita yang tak kalah fresh. Ceritanya berputar pada sekelompok penghuni apartemen yang terkurung dan terkepung oleh para manusia yang berubah menjadi monster. Mereka berusaha bertahan dari serangan dan teror monster dengan segala keterbatasan dan kecurigaan satu sama lain. Diadaptasi dari webtoon, seri 10 episode yang dibintangi oleh Song Kang ini menurut saya lebih unggul dalam mengkonstruksi sosok monster di ceritanya dibanding dengan All of Us Are Dead. Di samping itu, dengan visi mempertahankan sisi kemanusiaan mereka, Sweet Home mengembangkan karakternya dengan ironi. Sebelum para monster mulai menyerang, para karakter di Sweet Home adalah manusia-manusia yang kemanusiaannya mulai terusik oleh berbagai permasalahan duniawi. Nilai lebih lainnya dari series apokaliptik ini ada pada plot ceritanya yang chaotic dan grafis CGI-nya yang detail dan mulus banget. Drama 10 episode ini mengisahkan sekumpulan remaja yang memasuki gelapnya kehidupan dewasa. Berjibaku dengan hidup yang menyimpang ini membuat mereka mengalami teror, ketakutan, dan trauma yang berhasil ditularkan ke penonton. Ceritanya tentang bagaimana kemiskinan bisa membuat hidup orang hancur. Ialah Jisoo, yang menjadi karakter utama, seorang siswa SMA teladan. Untuk membiayai pendidikannya, Jisoo memilih jalan yang kelam yang menyebabkan berbagai permasalahan pelik yang menyeret teman satu sekolahnya, Minhee dan Kyuri. Ekstrakurikuler berpusat pada 4 remaja yang diperankan oleh 4 aktor muda berbakat yang berhasil mendeliver liar dan polosnya remaja. Kunci dari keberhasilan drama ini ialah Park Hyun Bin yang berakting luwes seperti tanpa arahan sutradara dalam memerankan karakter se-complicated Woo Young Woo. Woo Young Woo adalah karakter berkebutuhan khusus yang jenius di bidang hukum. Dia karakter yang ngeselin, waspada, punya empati tinggi, dan mudah dicintai. Setiap episodenya, Woo Young Woo yang bekerja di bidang hukum ditantang untuk menyelesaikan berbagai kasus yang perlahan menguak karakter Woo Young Woo lebih dalam lewat narasi yang menguras emosi. Salah satu hal yang menurut saya mengganggu dalam cerita Extraordinary Attorney Woo ialah kisah percintaan Woo Young Woo yang terkesan dipaksakan. Drama balas dendam ini berhasil dikemas dengan cerita yang lebih membumi dibanding drama balas dendam lainnya. Case-nya yang majemuk juga menambah keseruan dan kesegaran sepanjang penonton mengikuti perjuangan Park Sero-yi membangun bisnis rumah makannya. Senjata utama drakor ini menurut saya ada pada plot twist-nya yang berhasil dibangun secara perlahan, juga dialog-dialog kecil yang menunjukkan hangatnya keberagaman.
Secara tema, Yumi Cell tampaknya mengambil referensi dari film Disney, Inside Out. Bedanya, Yumi Cells menggabungkan animasi dengan live action yang membuatnya menjadi unik. Ceritanya memang sederhana, tentang Kim Yumi yang mencari pasangan hidup. Namun yang bikin rumit sekaligus engaging adalah peran emosi-emosi Yumi yang diwujudkan dalam karakter animasi yang saling berselisih. Ketika Yumi mengalami suatu kejadian yang mengagetkan atau ketika Yumi harus mengambil keputusan. Versi animasi dari emosi Yumi ini ibarat obat untuk kisah cinta Yumi yang klimaksnya agak kelamaan dan biasa aja. Drakor 40 episode ini punya premis yang seru tentang seorang perempuan, Ji Eun Han, yang kehilangan ingatan setelah menjalani operasi plastik. Han Kang-woo selaku dokter yang bertanggung jawab berusaha membantu Ji Eun untuk mengembalikan ingatannya. Namun ingatan yang kembali itu nyatanya bukan sesuatu yang diharapkan. Seperti apa kehidupan Ji Eun sebelum menjalani operasi plastik, dan kenapa pula dia melakukan operasi plastik? Itulah teka-teki yang akan diungkap perlahan dalam drama ini. Drakor ini slow burn, tentunya. Tapi tetap berhasil menjaga misterinya sambil menyelipkan subplot dan kisah romansa yang pas dan gak mengganggu inti ceritanya. My Liberation Note bercerita tentang seorang introvert yang tertarik dengan seorang pemabuk yang bekerja membantu keluarganya. Tapi tak berhenti di situ. Drama ini juga menguak tekanan dan tuntutan sosial para pekerja di Korea Selatan yang bikin mumet. Drakor ini kontemplatif banget. Bagaimana kesepian bisa hadir meskipun di tempat ramai. Bagaimana kejenuhan bisa datang meskipun di lingkungan yang stabil dan nyaman. Faktor ini bisa bikin penonton ikutan resah. Merasa ada yang salah, ada yang mengganjal. Keresahan itu terlihat jelas pada wajah Yeom Mi Jong, sang karakter utama, yang sangat pas diperankan oleh Kim Ji Won. Tapi perlu diingat, drama ini segmented banget. Gak semua orang suka dengan penceritaan yang lambat dan konflik-konflik yang gak megah yang ditawarkan My Liberation Note. Sebagai sutradara yang sudah tak asing dengan setting desa, Cha Yong-hun menunjukkan kapabilitasnya dalam mengeksplor kehidupan pedesaan secara total. Setiap desa punya ciri khas dan sisi romantisnya masing-masing. Begitupun Jeju, yang jadi setting utama drama Welcome to Samdalri. Upaya dalam romantisasi kehidupan desa disokong kisah cinta Samdal dan Yongpil, serta kehidupan orang-orang di dalamnya. Drama ini jelas ingin membandingkan kehidupan desa yang adem dengan kehidupan kota yang berisik dan toksik. Yang sangat disayangkan dari drakor ini adalah keluputannya dalam mengelaborasi kisah dari kawan-kawan Samdal. Mereka seolah ditempatkan sebagai support sistem Samdal semata. Semua ada untuk Samdal, semua siap melindungi Samdal, dan semua bercerita soal Samdal. Drakor ini mampu mengolah sejarah kelam krisis ekonomi yang melanda Korea lewat narasi kisah cinta yang lugu dan relatable. Di masa itu, mimpi dan cita-cita anak muda ditantang sedemikian gila oleh krisis yang terjadi di tahun 98. Namun, di balik kehebohan itu, ada sisi lain berupa romansa remaja dewasa antara Nahido dan Bak Hee-jin yang lucu sekaligus mengharukan. Drama 12 episode ini bercerita tentang Andante, direktur di Yosung CRC dengan spesialisasi restrukturisasi perusahaan. Suatu hari, Dante ditugaskan sebagai CEO untuk membenahi dan menyelamatkan perusahaan game Joybuster dari kebangkrutan. Namun dengan karakternya yang perfeksionis dan ceplas-ceplos, tak butuh waktu lama bagi Dante untuk jadi musuh para karyawannya. Di sisi lain ada Shin Yeon-hwa, kepala pengembangan game di Joybuster yang tengah mengerjakan game baru. Perbedaan karakter antara Dante dan Yeon-hwa membuat keduanya kerap berkonflik. Ada salah satu scene kunci dalam drakor ini yang masih saya ingat dengan baik. Scene yang sederhana tapi amat sangat menguras air mata.